Pukul 15.30 pada hari Kamis 17 Mei 2018, matahari menyengat di kota kecil Cempaka Ciomas. Perkenalkan, namaku Abijar, berusia 16 tahun. Saat itu aku baru saja menyelesaikan ujian kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Ciomas. Aku punya banyak teman baru, tapi ada satu yang paling sering menghabiskan waktu denganku di luar sekolah. Namanya Umar, yang setahun lebih muda dariku. Kami sering bertemu di pusat komunitas, bermain basket, atau sekadar mengobrol di bangku taman dekat lapangan Sakura. Dia adalah penggemar berat basket, dan aku pernah mengajaknya menonton pertandingan persahabatan liga lokal yang disambutnya dengan antusiasme luar biasa. Namun, seiring waktu, jadwal kuliah dan kegiatan ekstrakurikuler membuatku semakin sibuk. Umar mulai menunjukkan perubahan. Dia akan terlihat cemberut atau marah jika aku tidak bisa menemuinya. Emosinya sering meledak-ledak. Suatu sore, aku bilang padanya tidak bisa main karena harus membantu ibuku di toko kelontong. Malamnya, aku sadar dia telah menghapusku dari semua media sosial. Aku menghubunginya lewat pesan teks, menanyakan mengapa dia marah. Dia menuduhku berbohong, menghindari dirinya. Sejujurnya, pikiran itu memang pernah terlintas di benakku karena obsesinya mulai terasa menyesakan. Terkadang aku memang berbohong, mengatakan ada janji lain atau kegiatan keluarga. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, tepatnya pada Sabtu malam, jam 9, saat aku sendirian di rumah, dia muncul tanpa pemberitahuan. Malam itu gelap gulita, bulan tertutup awan. Aku sedang membaca buku di ruang tamu ketika bel pintu berbunyi. Aku mengintip dari lubang intip, dan di sana Umar sudah berdiri di depan pintu. "Umar, kenapa tidak memberitahu dulu kalau mau datang?" tanyaku. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan kosong, matanya seperti tidak fokus. Tatapan itu membuat bulu kuduku merinding. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu dia berbalik dan melangkah pergi perlahan, menghilang di telan kegelapan gang sempit di depan rumahku. Aku merasa aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa dia datang jam segini? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Tatapan itu, seperti aku telah melakukan kesalahan besar. Keesokan harinya, aku menonaktifkan fitur berbagi lokasi di ponselku. Aku tahu dia mungkin telah menambahkanku kembali setelah insiden itu, dan aku tidak ingin dia melacakku. 1 bulan berlalu, dan tingkah laku Umar tidak banyak berubah. Dia masih saja marah atau sedih jika aku tidak bisa menemuinya. Aku mulai merasa seperti terperangkap. Hingga pada hari Jumat, aku menerima pesan dari Juber, seorang teman lama yang jarang kutemui langsung. Juber mengenal Umar dan mantan pacarnya, yang bernama Elsa. Pesan Juber membongkar cerita-cerita mengerikan tentang Umar. Tapi, jantungku serasa berhenti berdetak saat Juber dan Elsa menceritakan kejadian paling mengejutkan. Umar pernah mengancam Elsa dengan pisau dan melecehkannya secara fisik. Seketika itu juga, aku tahu dia adalah seorang psikopat. Tanpa ragu, aku menghapusnya dari semua daftar temanku di semua platform media sosial. Sebelum sempat menghapusnya dari Instagram, dia bertanya mengapa aku menghapusnya. Aku hanya menjawab bahwa aku butuh waktu sendiri dan akan menambahkannya kembali nanti. Padahal itu hanyalah alasan untuk kabur darinya. Malam itu, di hari Sabtu malam, aku sendirian di rumah. Orang tuaku pergi ke kota sebelah untuk makan malam bersama teman-teman lama mereka. Tiba-tiba, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Pelan tapi jelas. Aku mengintip dari lubang intip, dan tidak ada siapa-siapa. Aku membuka sedikit pintu mengintip ke koridor, tapi tetap kosong. Aku pikir itu hanya ulah iseng anak-anak. Aku kembali ke kamar, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku melirik keluar jendela kamarku, lampu jalan di trotoar padam. Sekilas aku melihat kilatan kecil di sudut mataku. Aku pikir itu dari dalam mobil seseorang. Tapi perutku terasa melilit
ketika aku melihat sosok tinggi berdiri tepat di depan jendelaku. Mengejutkan, dan ternyata itu Umar. "Umar, pergi. Aku tidak ingin kau di sini," teriakku, membuka sedikit jendela. Dia mengatakan sesuatu, ingin masuk untuk memberitahuku sesuatu yang penting. Aku dengan tegas menolak, menyuruhnya pergi. Tapi saat dia mulai bergerak, aku melihat sesuatu di tangannya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas sampai dia mengangkatnya. Dan demi Tuhan, saat itu aku merasa ingin pingsan. Bima memegang sebilah pisau di tangannya. "Aku akan memanggil polisi," kataku dengan suaraku bergetar. Namun sebelum polisi tiba, dia sudah menghilang. Aku memberikan deskripsi terbaik yang bisa aku berikan kepada petugas. Sejak malam mengerikan itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sejujurnya, aku tidak akan terkejut jika saat itu dia berniat membunuhku. Aku yakin dia memiliki niat membunuh. Mungkin dia berakhir di penjara anak setelah kejadian itu. Pengalaman itu bukan hanya mengerikan, tapi juga salah satu momen paling traumatis dalam hidupku. Sendirian di rumah saat itu membuat segalanya terasa jauh lebih mencekam. Aku bersyukur telah memutuskan semua kontak dengannya. Aku rasa jika aku terus berteman dengannya, aku mungkin akan berakhir sebagai salah satu sasaran empuk tak berujung. Atau bahkan lebih buruk dari itu.